偉大だから、なんかわからないけど、私は食べるものが私は好きだから、食べる私はその本当に魚としたから決定的な理由じゃないじゃないですか。むしろ無常の精神的なもの、それの判断がすごくならない。何でもかんでも食べる、そういう。Di video sebelumnya aku dan istri sempat diskusi sama Sugimoto Sang tentang masalah hitan. Gimana sih prosesnya kalau dilaksanakan di Jepang, seperti apa, aku tak tahu karena ini baru pertama kali. Jadi Sugimoto Sang tuh sudah punya anak berapa ya, 3 atau 4 cowok semua, dan semua sudah di hitan, alhamdulillah. Dan ternyata hitan di sini tuh memang susah ya, maksudnya tidak seperti di Indonesia, negara muslim gitu kan, bisa kita datangkan dokter dan bisa gampang kita cari tempat hitan di Indonesia ya. Lain cerita dengan di sini, yang dimana warga di Jepang pun ada beberapa yang tahu masalah hitan ya. Namun walaupun mereka tahu, ada yang menjalankan, ada yang hitan, ada yang tidak. Jangan salah, orang Jepang pun ada yang hitan. Dan reaksi istriku setelah aku bilang Yusuf harus hitan, dan dia udah ngerti dari awal karena udah gue jelaskan orang muslim tuh harus hitan, wajib. Dan dia nggak kaget ternyata, karena istri kan kerja di rumah sakit kan. Jadi dia sebelum tahu peraturan muslim, dia secara medis pun sudah tahu bahwa kalau orang hitan tuh lebih sehat katanya. Jadi bakteri yang nyelip di selaput kulit bisa langsung bersihkan, lebih bersih gitu. Sebenarnya para dokter atau orang-orang kesehatan di sini di Jepang pun menyarankan ya supaya lebih baik hitan, tapi orang sini banyak yang tidak mau hitan ya. Aku juga sudah ngomong sama Zulkarnain Sang, tanya-tanya, ternyata biaya hitan di Jepang tuh sangat mahal sekali. Biayanya bisa nyampe 250.000 yen, itu sekitar kalau rupiah sampai 30 jutaan ya. Itu yang biasa ya. Karena hitan di Jepang tuh nggak masuk asuransi, karena penyakit lain mungkin ada asuransinya, tapi kalau hitan kayak dia nggak tahu ya, nggak dimasukkan asuransi, jadi bayarnya mahal. Tapi untung mulai dari tahun 2016 KMII Jepang mengadakan kerjasama dengan salah satu rumah sakit yang ada di Kawasaki, klinik Chuo di Kawasaki. Nah, mereka sudah bekerja sama dari tahun 2016. Jadi untuk mencari klinik tempat hitan itu juga nggak bisa sembarangan ya. Harus yang melaksanakan tuh harus dokter spesialis yang punya surat izin, yang benar-benar tahu cara hitan. Jangan asal-asalan tebas, nanti salah tebas gitu ya. Jadi kemarin KMI Jepang tuh juga tahun 2021, tahun ini Agustus, dia juga sudah mengadakan, tapi lokasinya di Tokyo. Karena aku lokasinya di Kyoto, jadi aku harus ke Tokyo. Mungkin insya Allah kalau ada hitan masa lagi ya. Tapi aku belum tahu bakalan hitan di Jepang kah atau di Indonesia. Nantilah kita lihat Yusuf. Sekarang kan Yusuf umurnya sudah 1 tahun. Dan kemarin pas diskusi sama Sugimoto Sang tuh, katanya sih lebih baik waktu lahir umur sebulan tuh langsung dihitan, karena proses sembuhnya itu juga cepat dan anak bayi nggak terlalu gerak aktif dan tidak terlalu merepotkan orang tua katanya. Dan dokter yang mau yang hitan ini tidak mau ambil risiko katanya. Kalau mau hitan anak yang di atas 1 tahun atau banyak gerak tuh dia takut katanya kemarin. Lebih baik disuruh cepat-cepat lahir langsung hitan gitu. Tapi kan karena aku tak tahu, makanya jadi lama gini ya. Dan hitan di Jepang itu bukan hal yang harus dilaksanakan ya, sehingga warga di sini tuh kadang kok motong itu katanya. Kadang aneh, kadang kaget, kadang apa ya. Tapi aku tanya istriku, dia reaksinya biasa juga. Aku tanya Takuma kan, aku pikir reaksinya dia bakalan kaget karena kita potong hitan ya. Ternyata reaksinya seperti ini. 男はね、男がチンチンを切ったことある？チンチン切る？切ったことある？切ったことある？聞いたことある？チンチン？あるよ。
日本で、なんでなんでチンチン聞いたことある？切るって、あ、聞いたことある？そのことを聞いたことあるってこと？あ、その話を、切るはない。でも聞いたことある？なんかなんでか理由わかる？わかる。なんで？おちんちんで女性にをしたり。僕のユースフ、今ユースフ、来年切るよ、チンチン。来年にチンチンを切る。皮ね。そう。なんやおちんちんを丸ごと。違う。皮ね。皮。聞いたことある？でも日本少ない。タコマしないでしょ？してない。なんでしない？他の人がなんでするか理由わかる？病気になりやすいんじゃない？確かそうやんな。皮のままやと、そのおちんちんとこの皮の間がばい菌、ウイルスとかで病気になったりするから。すごいしてるね。だからアメリカとかはみんな知ってるらしい。素晴らしい。知らないと思う。なんかびっくりかなと思ってて。でも僕のイスラムの宗教は絶対切らなきゃいけないよ。そう？来てんの？切って当たり前し、私。だからかっこいい。俺は着てないけどかっこいい。生まれて1ヶ月とか1年経ったらすぐ切るよ。昔私ちっちゃい頃切るよ。もう痛いのとかわからない。もう忘れたから。切ったらプレゼントもらう、お母さんお父さんから。だから絶対みんな、男はね、絶対切らなきゃいけない。もし今タコマがイスラムになったら絶対チンチン切らなきゃいけないよ。それを皮だけね。素晴らしい。知らないと思ってた。すごいね、この人ね。皮って言ってよ。皮。チンチンだけどさ、チンチンを全部切るってなるから。これ丸ごと。違う。皮が。すごいね。知ってました。知らないと思いました。知ってました。よくね。多分勉強したのかな。学校。いや、もう生まれた時から知ってた。俺男だからね。オッケー。かっこいいね。素晴らしい。Atau dia cek. Begitulah reaksinya si Takuma ya. Aku salah penyampaian. Aku bilang, mau pernah dengar cowok potong burung nggak? Dia kaget kan, dikira potong semuanya kan. Kaget, dedong hilang semua kan. Ternyata aku salah sebut. Yang aku maksud tuh potong selaputnya doang, kulitnya doang. Jadi kita terima kasih sekali sama KMI Jepang yang sudah bekerja sama dengan klinik yang mau melaksanakan hitan massal yang udah berjalan 5 tahun mau 6 tahun. Aku berharap juga bisa ada di Osaka juga kan, untuk yang daerah bawah tengah gitu kan, atau enggak kita yang ke Tokyo ya kalau ada waktu. Untuk kalau mau mengikuti hitan massal ini yang diadakan ini, syaratnya itu kelas 5 SD ke atas ya, dan yang mualaf ya, 5 SD ke atas berarti orang Jepang yang mualaf, yang dewasa. Dan biayanya juga yang kalau termasuk pajak ya. Kalau ikuti hitan massal ini mungkin ada diskonnya. Anak yang umur 11 tahun sampai dewasa itu biayanya 55.000 yen, sekitar rupiah 6 juta. Kalau yang di atas 20 tahun tuh biayanya sekitar 8 jutaan ya. Mungkin agak susah ya, mungkin agak kayak karet kayaknya, makanya agak mahal. Namun biaya asli hitannya yang kita misal tak ikut program ini atau ikut pergi sendiri ke dokter, itu biayanya itu mahal sekali, seperti yang aku bilang sekitar 250.000 yen. Kalau dirupiahkan sekitar 30 jutaan sekali hitan. Di sini ya proses melaksanakan ini tidak masuk asuransi ya, tidak ada asuransi sunat di sini hitan di sini. Makanya kita harus nunggu ada program hitan massal seperti ini. Jadi proses hitan di Jepang ini aku tidak tahu karena aku belum pernah lihat gimana caranya. Nanti kalau benar dilaksanakan di sini, aku hitan Yusuf di sini nanti akan kuceritakan gimana prosesnya. Tapi menurut informasi katanya kalau sudah selesai hitan itu paling cepat seminggu sudah bisa melakukan aktivitas angkat berat, mandi, katanya paling lama sekitar 2 minggu. Alat atau apa yang dia pakai aku belum tahu ya, mungkin nanti akan kuceritakan lagi.
Oh iya, istriku juga sempat bertanya sama Sugimoto-san, apakah kalau kita hitan tuh, mungkin istriku meriksa apa ya, lihat proses internet juga kan tentang hitan di Indonesia. Apakah kalau kita hitan tuh kita harus melakukan pesta katanya, kayak makan-makan atau gimana gitu. Ya, itu kan budaya ya, budaya kita di Indonesia, mungkin rasa syukur atau rasa karena anak kita udah berjuang mau dihitan kan, kita adakan doa gitu kan, kita ajak undang semua untuk makan acara hitan kan, biasa di Indonesia seperti itu ya. Udah dijelaskan ke istriku, oh itu tidak perlu, itu kan budaya katanya, kalau mau silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa katanya, itu bukan syarat sahnya di hukum Islamnya, bukan seperti itu katanya. Tapi kalau aku lihat di budaya kayak di Lombok tuh sering diarak-arak pakai itu ya, apa namanya itu, aku belum pernah diarak sih dulu ya kan, gimana prosesnya dulu pun aku lupa seperti apa. Jadi itu saja informasi hitan yang ada di Jepang. Semoga mungkin teman-teman yang nanti menikah dengan orang Jepang, punya anak kayak aku kan, nanti susah cari tempat hitannya, bisa langsung cek, ada di Facebooknya KMII Jepang. Nah di sana itu komunitas Muslim Indonesia di Jepang ya. Aku juga sedang cari informasi di sana juga ya. Oke, itu saja dari Neo Japan. Insya Allah nanti kalau udah hitan akan di videokan.